Hari ini saya akan menyampaikan subtema berjudul submission atau penundukan diri. Dalam rapat pester kita merasa bahwa ini salah satu topik yang penting yang perlu dimiliki oleh setiap core leader maupun MCL. Nah, submission atau penundukan diri itu berasal dari akar kata submit dalam bahasa Inggris, artinya patuh. Nah, dalam bahasa Yunani terjemahan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu menggunakan kata hupotasso. Hupo berarti di bawah dan tasso berarti diatur. Jadi arti dari hupotasso adalah mengatur di bawah. Tunduk kepada kendali seseorang. Patuh, menyerahkan diri kepada. Nah, inilah arti kata hupotasso. Nah, kata ini sering digunakan dalam istilah militer, saudaraku. Yang berarti menyusun divisi tentara di bawah perintah pemimpin. Kalau saudara mempelajari militer, contoh misalnya ada Kopassus, sebuah pasukan yang besar. Nah, ada satu pemimpinnya, komandannya, danjen. Ya, demikian juga dalam militer ada pangkat-pangkatnya, saudara. Nah, ini kata hupotasso sering dipakai dalam istilah militer. Nah, definisi submission saya juga mengutip dari Cambridge Dictionary, dikatakan the act of allowing someone or something to have power over you. Tindakan membiarkan seseorang atau sesuatu berkuasa atas Anda. Nah, inilah definisi dari submission. Artinya kita membiarkan seseorang untuk menguasai kita, mengendalikan kita. Kita mau tunduk pada mereka. Nah, paling tidak Alkitab mengajarkan ada 3 hal tentang submission. Yang pertama adalah submission to God. Tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7, saudara bisa catat ayatnya. Yang kedua adalah submission to parents. Tunduk kepada orang tua. Kolose 3 ayat 20. Dan yang ketiga adalah submission to leaders, tunduk kepada pemimpin. Ibrani 13 ayat 17. Nah, hari ini dalam konteks kita sebagai core leader maupun mentor core leader, maka kita harus tunduk atau submit kepada pemimpin di atas kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ada sebuah quote saudaraku yang berkata, a man of authority is a man under authority. Bolehkah sama-sama kita katakan 1, 2, 3. A man of authority is a man under authority. Orang yang mempunyai otoritas adalah orang yang berada di bawah otoritas. Nah, saudara, penundukan diri adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum seseorang menerima otoritas. Jadi sebelum kita terima otoritas menjadi pemimpin, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita menundukkan diri kita. Kita melihat contoh yang luar biasa dari Yesus Kristus. Sebelum Yesus menerima kuasa atau otoritas, Yesus telah menundukkan dirinya sedemikian rupa kepada Bapa. Filipi 2 ayat 8-10 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita tahu kisahnya pada waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani. Antara mengikuti kehendak dia atau kehendak Bapaknya untuk mati di kayu salib. Tapi Yesus memilih untuk tunduk kepada kehendak Bapaknya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Dan karena Yesus tunduk, dia menerima kuasa, otoritas. Dia menerima nama di atas segala nama. Dan segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Yesus memberikan sebuah teladan. Sebelum dia menerima otoritas itu, dia pun menundukkan dirinya kepada Bapa. Nah, seorang core leader harus belajar menundukkan diri dan taat kepada otoritas rohani di atasnya. Yang setuju boleh katakan amin. Sesi yang pertama, Pastor Joshua sudah mengajar tentang otoritas rohani. Otoritas rohani berasal dari Tuhan melalui gereja. Dan dalam gereja ada senior pastor, ada para pastor, ada MCL, ada CL, saudaraku. Kita percaya bahwa otoritas itu berasal dari Tuhan dan diberikan melalui gereja. Dan kita harus tunduk, taat pada otoritas di atas kita. Sehingga kita dapat menjadi teladan kepada anggota-anggota core kita. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sebagai core leader, nggak tunduk, nggak taat sama MCL saudara misalnya. Maka anggota core saudara itu akan melihat. Dan mereka akan mencontoh. Mereka juga tidak akan tunduk pada saudara. Percaya sama saya saudara. Suatu saat ketika mereka menjadi core leader dan saudara naik menjadi MCL, mereka gak akan tunduk sama saudara. Karena mereka melihat contoh yang saudara lakukan. Seorang core leader juga harus taat pada pemimpin. Tentunya
selama ia masih ada dalam posisi kepemimpinan. Ketika kita taat pada pemimpin di atas kita taat karena dia masih ada dalam posisi kepemimpinan. Diberikan otoritas rohani oleh gereja. Tapi ketika dia sudah tidak lagi dalam posisi kepemimpinan, kita tidak harus taat kepada dia. Ada banyak kasus, saudaraku, beberapa core leader, MCL, yang mungkin memang sudah keluar dari gereja. Saudara nggak wajib lagi tunduk pada mereka. Tapi selama mereka dalam posisi kepemimpinan, saudara harus taat dan tunduk. Dan koridor tentunya harus taat dan tunduk pada pemimpin selama peraturan dan perintah itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita tunduk istilahnya membabi buta, asal tunduk aja. Tapi tentunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ada pemimpin yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, apakah saudara wajib tunduk? Tidak, saudara. Ya, kita harus ingat bahwa kita tunduk selama peraturan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tahukah saudara bahwa setiap pemimpin yang sudah Tuhan pilih di gereja ini. Mereka punya tanggung jawab untuk apa? Mengembalakan saudara. Kalau saudara di sini adalah MCL. Saudara diberikan tanggung jawab oleh Tuhan mengembalakan koridor di bawah saudara. Kalau saudara di sini adalah core leader, Tuhan berikan tanggung jawab itu untuk mengembalakan anggota core saudara. Setiap kita pemimpin diberikan tanggung jawab untuk mengembalakan setiap orang-orang yang ada di bawah kita. Mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Itu sebabnya kita harus tunduk dan taat sama mereka. Saudara, saya mau katakan jadi pemimpin gak mudah. Betul saudaraku? Seringkali kita harus berhadapan dengan orang-orang mungkin yang sulit. Dan banyak hal yang mungkin menguras energi kita, pikiran kita, tenaga kita. Nggak mudah. Nah kalau saudara nggak taat sama mereka, maka mereka akan melakukannya dengan apa? Dengan susah hati, dengan keluh kesah. Dan itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita semua. Kalau pemimpinnya misalnya sudah susah hati, sudah stres saudaraku, maka nggak akan membawa keuntungan buat semuanya. Itu sebabnya kita harus belajar untuk menundukkan diri kepada pemimpin di atas saudara. Berapa saudara rindu, saudara punya pemimpin yang sehat, yang tetap segar, rindu saudaraku. Jangan yang stres, sakit-sakitan, bengek saudaraku. Yang makan hati saudaraku. Ini anak nakal banget misalnya. Tapi kalau kita rindu punya pemimpin yang bahagia, pemimpin yang sehat, maka kita mau belajar tunduk dan taat sama mereka. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Nah kita lihat dampak dari tidak tunduk pada otoritas adalah tidak adanya perlindungan. Ketika kita tidak tunduk dan taat pada otoritas rohani di atas kita, maka tidak ada perlindungan. Otoritas adalah kuasa yang Allah berikan untuk melindungi dan bukan untuk menindas. Percayalah saudara bahwa otoritas yang Tuhan berikan pada pemimpin itu untuk melindungi saudara. Tadi pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Untuk melindungi dan bukan menindas. Dan ketika mereka melindungi artinya setiap perintah atau peraturan yang dibuat berdasarkan otoritas itu bertujuan untuk menghindari orang-orang di bawahnya dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang bahaya, saudara. Pemimpin berjaga-jaga atas jiwa kita. Setiap aturan, kebijakan, policy, itu semua dibuat untuk melindungi kita. Supaya kita enggak salah jalan, supaya kita enggak keluar dari firman Tuhan. Saya mau katakan otoritas itu seperti payung yang melindungi, saudara. Ada gambarnya bisa ditampilkan? Nah seperti ini, saudara. Itu yang berwarna merah adalah seorang leader yang memegang payung. Dia punya otoritas itu. Dan orang-orang yang ada dalam payung itu adalah pengikut-pengikutnya. Otoritas seperti payung yang melindungi. Tuhan berikan otoritas pada pemimpin untuk melindungi orang-orang yang ada di bawahnya. Nah ketika saudara keluar dari payung perlindungan itu, apa yang terjadi? Saudara bisa tersesat. Saudara bisa ada dalam kondisi yang berbahaya. Ketika koridor tidak tunduk pada otoritas, maka pemimpinnya tidak dapat mengarahkan dan menasihatinya lagi. Hal ini dapat menyebabkan tidak berjalan ke arah yang benar atau tersesat. Sehingga sangat mungkin tidak adanya pertumbuhan rohani. Makanya orang yang keluar dari otoritas tidak ada perlindungan dan rohaninya nggak akan mungkin bisa bertumbuh dengan baik. Sikap penundukan diri memiliki arti juga kita berserah. Kita berserah tadi, ingat definisinya. Kita berserah menyerahkan kepada pemimpin kita. Mungkin kita punya hak untuk membantah atau melawan.
Tapi kita menyerahkan hak itu kepada seorang bapa rohani atau pemimpin kita atau mentor kita. Sehingga tidak ada lagi resistensi atau perlawanan. Saudara, kalau taat sesuai dengan yang kita mau gampang gak saudara? Gampang gak saudara? Ada orang gak sih? Gampang gak? Gampang. Kalau taat sesuai dengan yang kita mau gampang saudara. Tapi ketika taat akan sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan kita, itu gak mudah. Nah disitulah ketaatan kita diuji. Seringkali kita melawan, memberontak pada pemimpin. Bisa melalui pikiran kita, perasaan kita atau perkataan kita. Nah jadi penundukan diri yang dimaksud di sini kita membuka diri bagi seorang bapa rohani, mentor. Untuk apa? Memperlengkapi hidup kita. Kita harus percaya bahwa semua yang dilakukan pemimpin kita adalah baik untuk menjaga kita. Nah selain akibat dari yang tadi tidak ada perlindungan, suatu dampak lain dari sikap tidak mau tunduk dan taat dapat mengakibatkan kekacauan, bahkan perpecahan dalam gereja. Nah, ini yang bahaya. Saudara. Ketika saudara sebagai pemimpin, seorang gak tunduk taat sama pemimpin di atas saudara. Ini bahaya besar. Ini akan dilihat oleh orang-orang di bawah saudara. Dan ketika saudara mungkin mulai menghasut, saudara, iya nih pemimpin kita gak benar nih. Gak benar nih semuanya. Wah kita mulai menghasut saudara. Apa yang terjadi? Terjadi perpecahan dalam gereja. Dan sudah banyak terjadi saudaraku bagaimana akibat tidak taat dan tunduknya seorang pemimpin membuat jemaat terluka, kecewa oleh kesaksian buruk yang ditampilkannya. Dan perpecahan terjadi saudaraku. Tapi hari ini kita rindu setiap kita adalah orang-orang yang mau submit kepada pemimpin rohani di atas kita. Karena kita percaya otoritas dari Tuhan diberikan melalui gereja, pemimpin di atas kita. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Haleluya. Nah pertanyaannya selanjutnya. Jika pemimpin kita salah, apa yang harus kita lakukan? Bisa gak pemimpin kita salah saudaraku? Bisa, karena pemimpin juga masih manusia. Bisa, mungkin bisa keputusannya salah, bisa mengambil sesuatu mungkin cara yang salah, bisa saudaraku. Nah tapi sebagai orang yang ada di bawah otoritas rohani, jika pemimpin kita salah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan memberontak atau keluar dari otoritas. Sekalipun pemimpin saudara salah mungkin. Firman Tuhan mengajarkan jangan memberontak atau keluar dari otoritas. Contoh dalam kitab Bilangan pasal 16, Bani Korah. Waktu mereka memberontak sama Musa. Memang hanya kepada Musa saja Tuhan berfirman. Bukan kepada kami juga. Dia berontak sama Musa. Dia menghasut orang-orang Israel yang lain. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka. Bumi terbuka, mereka masuk di telan bumi. Demikian juga Miriam dan Harun. Dalam Bilangan 12, pada saat Musa mengambil seorang perempuan Kus, Musa salah gak? Mungkin di mata bangsa Israel salah. Dia mengambil seorang perempuan yang bukan dari bangsa Israel. Dan Miriam sama Musa dikatakan memberontak sama Harun, menjelek-jelekan Musa. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum Miriam, dia kena sakit kusta. Saudara lihat, sekalipun pemimpin salah misal. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengajari untuk kita memberontak kepada pemimpin di atas kita. Karena pemimpin itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Yang boleh katakan amin. Saudara belajar untuk tetap submit pada pemimpin kita. Yang kedua, ketika pemimpin salah apa harus kita lakukan? Koreksi dengan hormat. Saudara boleh kasih koreksi. Tapi dengan hormat. Jangan marah-marah. Saudara, ya kita boleh kasih masukan. Tapi dengan hormat, tetap dengan sikap yang patuh, tunduk, respect sama pemimpin kita. Contohnya siapa? Daud terhadap Saul. Dalam 1 Samuel 24 ayat 11, nanti saudara bisa baca, ayat 16-17. Kisahnya pada waktu Saul sudah mengejar-ngejar Daud, saudara, hendak dibunuh. Saudara. Dan dalam satu kesempatan, Saul tinggal di sebuah gua dan dia mau buang hajat di situ, saudaraku. Dan ternyata ada Daud di belakang gua itu. Daud dan pasukan yang ngumpet di belakang gua itu. Pasukan yang ngomong, inilah saatnya Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Tinggal ditusuk mati Saul, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia tidak membunuh Saul sekalipun ada kesempatan itu. Tadi kata Pak Ivan, mungkin ini jalan dari Tuhan. Ya kan, yang kepepet ketemu dompet, saudaraku. Ini mungkin jalan pertolongan dari Tuhan. No, Daud tetap hormat dan respect sama Saul. Dia berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud hanya memotong puncak jubah Saul sedikit. Dan ketika Saul selesai buang hajat, dia turun. Dan dari atas Daud berkata, hai Tuanku, Bapakku, lihatlah ini apa yang kupegang. Dan di situ Saul tahu bahwa Daud punya kesempatan membunuh dia. Dan Saul berkata bahwa
engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat. Daud tetap hormat, respect sama pemimpinnya. Dia tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ketika saudara mau memberikan koreksi, boleh. Daud kasih koreksi, Bapak mengapa engkau mengejar-kejar aku? Apa salahku padamu? Daud mengoreksi saudaraku. Tapi dengan hormat, dia enggak melawan Saul, dia enggak membunuh Saul. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ketika pemimpin salah, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah doakan pemimpin rohani kita. Ibrani 13 ayat 18 berkata, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudara, saya percaya pemimpin itu pasti pemimpin yang benar, saudaraku. Punya tujuan yang baik. Pemimpin rohani apalagi saya percaya adalah orang-orang yang punya tujuan yang baik. Punya hati nurani yang baik. Tapi mungkin bisa yang namanya manusia melakukan kesalahan, bisa hilaf, saudaraku. Mungkin caranya berbeda dengan kita. Tapi disitulah kita harus mendoakan pemimpin kita. Bukan kita malah menjelek-jelekan, bukan kita malah apa? Memberontak. Tapi doakan pemimpin kita. Sekalipun dia salah, percayalah Tuhan yang akan berurusan secara pribadi dengan pemimpin kita. Amin. Tapi kita tetap doakan, kita tunduk, tetap doakan dia. Doakan dia, saudara. Nah ini yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Kita tetap submit hormat pada pemimpin rohani di atas kita. Nah mungkin saudara bertanya, Pak, tapi kalau saya sudah doakan Pak, wah saudara doakan, dia nggak berubah juga Pak, masih terus melakukan kesalahan itu Pak, gimana Pak? Kalau saudara sudah doakan dan nggak berubah juga, saudara boleh ambil langkah yang keempat, itu apa? Pamit baik-baik. Ya serius, pamit baik-baik itu jauh lebih baik dibanding saudara ada di dalam, wah saudara merusak, menghasut, menjelek-jelekan. Lebih baik kalau saudara merasa, wah kayaknya saya sudah nggak damai sejahtera, mungkin ada perbedaan-perbedaan. Saudara pamit baik-baik, itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih terhormat sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berkenan dengan yang namanya pemberontakan. Ketika saudara tetap taat, tunduk, maka saya percaya hidup saudara juga pasti akan dijaga dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku, haleluya. Prinsipnya ketika kita tunduk dan taat di dalam sebuah gereja lokal dengan cara yang tepat, maka akan tercipta sebuah kolaborasi dan sinergi. Kalau semua kita, pelayan-pelayan Tuhan, leaders, kita tunduk taat sama pemimpin di atas kita. CL kepada MCL, MCL kepada pastor, pastor kepada senior pastor. Maka apa yang terjadi? Akan tercipta kolaborasi dan sinergi. Akan ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita kerjakan, saudaraku. Amin. Nah kata taat dalam Ibrani 13 ini, itu berasal dari kata peto dalam bahasa Yunani. Yang memiliki arti to make friends, yaitu untuk bersahabat. Maksudnya di sini adalah ketaatan kita bukan karena didasari oleh rasa takut. Banyak kita salah, oh kita taat karena kita takut sama pemimpin kita. Nah ketaatan seperti bukan yang Tuhan mau. Tapi ketaatan di sini adalah kita seperti seorang sahabat yang meminta untuk kita melakukan sesuatu tanpa ada paksaan atau ancaman. Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Nah ini kata taat peto tadi. Jadi kita melakukan taat apa? Karena seperti seorang sahabat. Kita percaya bahwa pemimpin kita adalah sahabat kita, punya maksud yang baik, punya tujuan yang baik. Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Bukan dengan terpaksa atau lagi di bawah ancaman. Demikian juga dengan Tuhan, sebenarnya sama. Kalau kita mau taat sama Tuhan, bukan karena kita takut, oh kalau gua nggak taat nih, gua dikutuk nih, gua dihukum nih. Tentu beda hasilnya ketika kita taat karena kita mengasihi Tuhan, kita menganggap Tuhan sebagai sahabat terbaik kita. Kita melakukannya pasti dengan beda, dengan sukacita, dengan sukarela tanpa paksaan. Betul saudaraku? Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ketika kita mulai mentaati seorang pemimpin dengan cara yang demikian, maka spirit yang bekerja bukan lagi spirit ketakutan atau intimidasi, melainkan spirit to make friends. Yang artinya kita bersahabat dengan pemimpin kita. Boleh saudara mau bersahabat dengan pemimpin saudara? Boleh berikan tangannya. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Haleluya. Jadi ketika saudara menganggap pemimpin saudara sahabat saudara, saudara melakukannya dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan takut. Tapi seperti saudara anggap pemimpin saudara sahabat terbaik saudara. Ya saudara melakukannya dengan sukacita karena saudara percaya dengan pemimpin saudara. Nah ketaatan kita lakukan bukan untuk menghasilkan perpecahan tadi, tapi akan menghasilkan sinergi dan kolaborasi. Contohnya siapa? Abraham saudara.
Abraham itu mentaati Tuhan dan menganggap Tuhan adalah sahabatnya. Sehingga kita tahu kisahnya pada waktu Tuhan menguji Abraham. Yang pertama untuk keluar dari tanah ayahnya, saudaraku. Pergi ke satu tempat yang tidak diketahui, dia taat. Yang kedua ketika Tuhan meminta Ishak untuk Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham taat. Dan disitulah ketaatan Abraham menghasilkan kolaborasi dan sinergi yang luar biasa. Yaitu bangsa Israel yang besar. Dan dari keturunannya lahirlah Mesias atau Juru Selamat dunia. Saya percaya ketika kita bersama-sama taat kepada pemimpin kita, bukan dengan dasar takut, tapi kita sebagai seorang sahabat. Kita percaya kepada pemimpin kita mengasihi pemimpin kita. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Maka disitulah akan menghasilkan kolaborasi dan sinergi. Saya mau tutup saudaraku, bahwa atmosfer tunduk dan taat yang sejati akan selalu menghasilkan kebahagiaan. Di mana pemimpin akan menjadi bahagia dalam memberi arahan. Dan jemaat atau pelayan pun tidak merasa terpaksa melainkan dengan bahagia melakukannya. Saya rindu ini menjadi sebuah budaya, sebuah value dalam gereja kita. Kita tunduk dan taat bukan atas dasar rasa takut. Tapi kita mengasihi pemimpin kita percaya sebagai seorang sahabat. Dan kita melakukannya dengan sukarela, sukacita, tanpa paksaan. Maka disitulah kolaborasi dan sinergi yang terjadi. Kita akan melakukan hal-hal yang besar. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.